Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu dengan tema potret buram pendidikan nasional dan urgensi sistem pendidikan Islam. Jadi kita akan mencoba melihat bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini, dan ini menjadi hal yang sangat penting dan urgent ya, karena kondisi pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, langsung saja ya, kita akan mulai pembahasan ini dengan sebuah berita yang cukup ini ya, mengkhawatirkan ya, meresahkan, yaitu berkaitan dengan kasus pelajar. Nah, jadi beberapa waktu lalu di sebuah mall di Bekasi itu ada suatu tindakan dengan melompat dari rooftop ya, rooftopnya parkiran, dan yang melompat ini ya adalah seorang remaja. Ya, jadi kalau menurut berita disampaikan remaja tersebut berpakaian putih ya, atasan putih, bawahan putih, dan tidak membawa identitas. Makanya pihak kepolisian sempat kesulitan mencari identitas dari pelajar yang ini. Tapi disinyalir bahwa yang melompat ini adalah siswa SMP karena dilihat dari sapunya. Nah, kasus ini adalah salah satu saja ya kasus yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya bahkan berdasarkan data ya, dalam kurun 11 tahun terakhir 2012 sampai 2023 tercatat ada 2.112 kasus di Indonesia, dan sebanyak 985 kasus atau 46% dari data tadi itu diantaranya dilakukan oleh remaja. Jadi luar biasa mengkhawatirkan ya. Nah, ini secara global data dari WHO dirilis tahun 2019 kemarin yang mengungkapkan penyebab kematian terbesar keempat pada kelompok usia remaja 15-29 tahun di seluruh dunia adalah bunuh. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Kenapa kok ini bisa terjadi? Dan angkanya nggak main-main ya. Sampai 2000-an pelajar itu yang melakukan 900 ya, bukan 2000 itu secara umum. Kalau 900 itu yang disinyalir adalah para remaja. Dan mungkin ini pun ini ya data yang kelihatan, mungkin masih banyak juga data-data yang tidak diketahui atau data-data yang terekap. Dan ini harusnya menjadi kekhawatiran kita bersama, terutama dari para orang tua dan juga para guru. Kenapa? Karena yang namanya pelajar berarti posisinya sedang mengemban pendidikan ya, baik itu di tingkat SMP maupun SMA, bahkan di SD ya, juga banyak sekali kasus-kasus di level anak SD tersebut. Nah, pemirsa ya, bahkan di menurut survei Nasional Kesehatan Mental Remaja atau A6HS tahun 2002 kemarin, sekitar 34,9% atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia menghadapi setidaknya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Jadi disinyalir ya, yang tadinya para pelajar yang ini karena ada masalah kesehatan mental. Jadi kalau istilah sekarang itu mental health ya. Nah, disinyalir masalah kesehatan mental inilah yang menjadi penyebab para pelajar itu ya.
Nah, masalah mental ini menurut survei yang sama ya, yang dari tadi I6HS itu terungkap 1 dari 20 remaja atau 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun itu didiagnosis ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Ini sangat luar biasa ini ya. Kalau dan bahkan sepertiga, 34,9% memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang yang orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK. Nah, inilah yang eh, menurut data itu menjadi penyebab banyaknya kasus di tingkat pelajar. Nah, berarti kan ini ada masalah. Kok bisa para siswa ini mengalami depresi atau mengalami gangguan mental atau disebut tadi mental health. Nah, ini faktor penyebab kesehatan mental menurut Ibu Ana Susanti ya, yang merupakan founder Rumah Guru BK dan Widya Iswara Kemendikbudristek RI itu memaparkan bahwa penyebab masalah kesehatan mental pada remaja itu ada 4 ya, ada 4 faktor di sini, yaitu tekanan akademik, pergeseran sosial, pengaruh media sosial, dan totalitas harapan yang tinggi dari orang tua atau keluarga. Nah, coba kita ini ya, satu persatu kita bahas satu persatu dari faktor-faktor ini. Yang pertama, tekanan akademik. Ya. Di beberapa media massa juga di eh, terdapat ya kasus yang dipicu karena tuntutan akademik. Ya, tuntutan akademik yang sangat tinggi ini ternyata bisa menyebabkan mental health ya, kesehatan mental para pelajar ini bermasalah. Nah, ini kan berarti kalau bicara tentang akademik, berarti kan bicara tentang sekolah, bicara tentang pendidikan. Maka ada yang salah dengan pendidikan kita ini ya. Nah, yang kedua adalah karena adanya pergeseran sosial, adanya perubahan nilai dan norma di masyarakat. Jadi menurut beliau bahwa faktor sosial ya, faktor bagaimana kondisi sosial itu di tengah-tengah masyarakat itu mempengaruhi ya kesehatan mental eh, apa para remaja ini ya. Mungkin semisal ya jadi obrolan tetangga ya, atau kondisi sosial yang tidak mendukung dia dan semacamnya, atau mungkin kondisi yang serba digital ini ya menyebabkan ada apa ya, ada ketimpangan antara generasi yang lama dengan generasi yang pelajar saat ini ya. Jadi ada uh, benturan ya, mungkin permasalahan bagaimana menyikapi kondisi sosial. Yang ketiga itu karena adanya pengaruh media sosial. Ada dampak negatif dari media sosial dan menurut saya ini memang eh, fenomena yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita melihat media sosial kita itu sangat liar gitu ya. Nah, jadi informasi itu terlalu banyak ya dan tidak ada filtering, tidak ada scanning ya. Jadi semua informasi itu di media sosial itu ada, baik yang buruk, baik yang baik, baik yang positif, baik yang negatif, itu ada semua. Dan bi bisa jadi memang ya pengaruh media sosial ini bisa menyebabkan para remaja ini mengalami gangguan mental tadi, ada mental health yang bermasalah. Dan beberapa artikel juga menyampaikan ya kasus ini pengaruh berita tak sehat dan media sosial itu banyak terjadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, menurut Kemendikbud Ristek RI itu yang keempat itu adanya harapan totalitas orang tua yang terlalu tinggi. Jadi ekspektasi tinggi dari orang tua dan keluarga.
Jadi kayak eh, apa namanya kalau istilah orang anak sekarang itu toksik ya. Jadi orang tua toksik, ya, keluarga toksik, lingkungan toksik ya. Dan memang orang tua sekarang ini mungkin ya kalau kita bandingkan dengan era yang lalu itu memang ada perubahan pola pikir dan ingin ya namanya orang tua ya ingin anaknya itu sukses ya, ingin anaknya itu jadi orang dan semacamnya. Da- dan itu mungkin menjadi beban ya bagi remaja. Orang tua ingin A tapi anaknya ingin B. Pada saat anaknya ingin B, orang tua menolak. Nah, bisa jadi ini juga menjadi penyebab-penyebab yang terjadi. Orang tua ingin A, B, C, D, tapi anak tidak mau. Ini adalah faktor yang keempat. Nah, kalau kita melihat empat faktor tadi ya, eh, ada eh, satu irisannya yang bisa kita ambil, yaitu kalau disimpulkan ini empat poin tersebut itu ada di ranah pendidikan. Ya, yang pertama tadi karena eh, tekanan akademik ya pendidikan itu sudah jelas. Terus yang keempat ini ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi ya. Ini kan juga orang tua ingin pendidikan anak dan semacamnya, keinginan anak harus pintar, cerdas dan semacamnya itu juga mungkin menjadi tekanan. Dan yang kedua itu juga masalah medsos dan pergeseran sosial ini kan juga sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan di sekolah, di ranah pendidikan. Bagaimana harus bermedsos, bagaimana harus bersosial dan semacamnya. Nah, dan ternyata secara fakta ini luput ya, luput eh, di dalam proses pendidikan. Nah, sekarang kita akan coba dari sudut pandang yang lainnya. Ternyata juga ada fenomena kriminalisasi guru yang uh, yang terjadi saat ini. Jadi banyak guru itu menghadapi kriminalisasi dari murid dan orang tua. Ya, beberapa tahun terakhir ini banyak sekali ya di berita-berita itu dikasuskan persoalan guru dengan murid, guru dan wali murid ya. Dan itu berakhir dengan proses kriminalisasi kepada gurunya. Nah, kita coba lihat contohnya dulu ya. Jadi contohnya ini adalah contoh-contoh kasus kriminalisasi guru ya. Eh, Guru yang dipenjara karena mencubit siswa. Ini Pak Pak Sambudi ya. Pak Sambudi ini guru SMP Raden Rahmat, Bolong Bendo Sidoarjo. Sambudi diperkarakan oleh orang tua murid pada 2016. Sambudi kala itu mencubit murid berinisial SS karena tak melaksanakan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Nah, ini kan sesuatu yang memang pendidikan atau tugas guru ya, mendisiplinkan siswa ya, mendidik siswa. Nah, ini kok sampai hal yang umum ini ya. Kalau menurut saya ini kan hal yang biasa saja ya kalau di zaman saya dicubit oleh guru ya. Kalau nakal itu kan hal yang biasa. Tapi sekarang itu tidak biasa ya. Ini malah dikriminalisasi sekarang guru itu ya. Ini yang contoh yang kedua Pak Jaharman ini juga malah sampai dikatapel ya, kena matanya sampai mengalami kebutaan ini ya, oleh oleh orang tua murid ya dikatapel. Terus ini ibu Husnul Khotimah ini dilaporkan orang tua murid ke polisi lantaran dituding lalai mengawasi siswa ya. Nah, ini yang terakhir yang terbaru ini yang baru-barusan ini viral itu ya, kasusnya Ibu Guru Supriyani yang beliau ini dikriminalisasi oleh orang tua murid karena diduga memukul ya siswanya. Padahal secara fakta beliau itu bukan guru kelasnya. Nah, tapi ini sampai viral ya, sampai ke persidangan dan alhamdulillah sekarang beliau
sudah dibebaskan dan dianggap tidak divonis tidak bersalah. Nah, ini contoh kasus-kasus kriminalisasi guru. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Nah, inilah bukti bahwa uh, buramnya sistem pendidikan nasional. Fenomena pelajar, kriminalisasi guru mencerminkan sistem pendidikan nasional yang kehilangan ruh. Dan itu benar-benar kita rasakan ya bersama ya. Jadi guru itu sekarang tidak dihormati. Ya, posisi guru itu seakan-akan di mata murid, eh, di mata orang tua itu adalah orang yang dibayar gitu ya, untuk mengajar, bukan orang yang diambil ilmunya, orang yang harus dihormati itu sudah hilang. Makanya sekarang sistem pendidikan nasional kita itu ya seakan kehilangan tuh. Apalagi dengan uh, proses apa itu kurikulum yang kemarin tersebut ya, kurikulum Merdeka itu menyebabkan para guru itu tersibukkan dengan urusan administrasi, tidak fokus ngajar. Nah, ini kan juga menjadi problem ya. Dan faktanya ya, ternyata banyak kondisi siswa kita itu kurang dalam pendidikannya. Bahkan ada yang tidak bisa membaca, berhitung dan itu tidak bukan di tingkat SD tapi sampai di tingkat SMA itu terjadi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sistem pendidikan sekuler yang diterapkan di Indonesia saat ini itu abai terhadap keimanan dan ketakwaan sebagai output pendidikan output pendidikan ya. Jadi pendidikan itu tidak ngurus ya output kamu mau jadi apa, itu pokoknya kamu belajar aja gitu loh, formalitas aja ya. Nah ya, dan inilah yang mengakibatkan pada rusaknya pendidikan dan negara secara keseluruhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, maka mengetahui bagaimana sistem pendidikan sekuler yang ternyata menyebabkan banyak problematika di negeri ini, maka harusnya kita itu sebagai negeri dengan kaum muslimin terbesar di dunia ya, uh, harusnya ya melirik yang namanya sistem pendidikan Islam. Kenapa? Karena di sistem pendidikan Islam itu pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Pendidikan Islam itu menjadi bahkan bisa menjadi sebuah solusi atas berbagai masalah di negeri ini. Kita bisa melihat banyak sekali ya tulisan-tulisan para ulama yang uh, yang menulis ya, yang menunjukkan bahwa pendidikan itu penting dalam Islam. Dan yang dimaksud ini bukan pendidikan secara umum ya, tapi sistem pendidikan Islam yang dimana di sana itu mengutamakan yang namanya keimanan dan ketakwaan. Nah, ya, kalau sudah keimanan dan ketakwaan bahkan akidahnya itu kuat ya, maka insya Allah para siswa ini dalam menjalani uh, sakofah-sakofah yang selain Islam ya, atau menyikapi segala sesuatu misalnya media sosial tadi, dia bisa bisa punya landasan kuat ya. Jadi tidak akan terjadi yang namanya kasus lalu kriminalisasi guru dan semacamnya kalau menggunakan sistem pendidikan Islam. Nah, di dalam sejarah pun juga dibuktikan bahwa peradaban Islam itu unggul dalam pendidikan selama 1.300 tahun ya. Dan kita tahu ya, sejak Rasulullah sampai Khilafah Utsmaniyah itu banyak sekali melahirkan para ilmuwan ya, juga ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu dunia yang sampai sekarang dipakai ya, misalnya uh, Ibnu Sina ya, yang dikenal Avicenna di Eropa itu ilmu kedokterannya ya, keilmuan beliau di dunia kesehatan itu masih dipakai. Ada Al-Khwarizm atau kalau kita kenal orang IT itu algoritma ya. Dan beliau yang menemukan angka nol. Nah, dan
Ya berkat beliau ini ya kita bisa menikmati komputer ya. Jadi karena dasarnya dari beliau bisa menemukan ilmu itu dan dikembangkan pada saat ini. Lalu Jabir Ibnu Hayyan ya penemu kimia, Ibnu Al-Nafis bidang medis, Al-Zahrawi kedokteran juga ya. Ibnu Haytham ini bidang optik, Ibnu Khaldun bidang sejarah ekonomi dan ekonomi. Nah, banyak sekali ya apa itu ulama-ulama yang dilahirkan dalam peradaban Islam. Juga tidak lupa dengan 4 imam mazhab yang sampai saat ini ilmu fikihnya itu masih dipakai sampai sekarang. Nah, ini harusnya negara itu melirik ya ke apa itu pendidikan Islam ini. Nah, Rasulullah juga berpesan ya kepada umatnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa mencari ilmu itu wajib. Maka ini harusnya menjadi perhatian kita pada saat Rasulullah mengatakan kewajiban mencari ilmu, pendidikan ini harus benar-benar diutamakan. Ya, kenapa? Karena menjadi kewajiban setiap muslim. Saat kita menjadi muslim, kita wajib belajar. Ya. Nah, dan belajar ini ya bisa kita dapatkan dengan melalui proses pendidikan. Nah, kalau pendidikan kita itu bukan pendidikan yang Islami, ya, pendidikan yang sekuler, yang fasusdin anil hayah, menjauhkan agama dengan kehidupan, ya maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat fakta-fakta sekarang, ya, ketidakberhasilan pendidikan nasional ini yang melahirkan banyak masalah di generasinya. Dan juga kalau kita lihat tujuan pendidikan Islam ini itu ada 3. Yang pertama adalah pembentukan pribadi Islami. Jadi dengan pendidikan Islam kita bisa mencerdaskan akal dan membentuk jiwa Islami kepada para pelajar. Jadi mereka akan terbentuk dalam dirinya itu kepribadian Islami. Yang kedua, pentingnya pendidikan Islam itu adalah tujuannya keterikatan dengan Allah. Jadi dengan pendidikan ini agar mereka terikat dengan Allah, bukan terikat dengan selain Allah. Jadi secara keimanan dan ketakwaan terjaga dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, itu tujuannya adalah membentuk pola pikir dan sikap yang Islami, ya, mengindikasikan kecerdasan dan adab yang baik. Jadi secara kepribadian mereka Islami, mereka taat kepada Allah, dan mereka memiliki pola pikir dan sikap yang Islami dalam kehidupan. Jadi sangat luar biasa sekali tujuan dari pendidikan Islam ini. Nah, selanjutnya peran sistem pendidikan Islam itu ada beberapa hal. Yang pertama, dalam sistem pendidikan Islam, akidah Islam itu dijadikan sebagai asas pendidikan. Ya, jadi sistem pendidikan Islam berbasis akidah Islam. Jadi akidah ini diutamakan. Ya, jadi dalam di pendidikan itu akidahnya dikuatkan agar dia tidak mudah terjerumus ya dalam kesesatan, kemusyrikan dan yang lain. Nah, jadi pada saat mereka belajar ya belajar sesuatu sakofah asing, sakofah di luar Islam, mereka sudah punya pegangan gitu ya. Jadi mereka tidak mudah terpengaruh oleh sakofah tadi. Yang kedua, dalam pendidikan Islam ini ya akan guru itu akan dimuliakan ya. Jadi guru itu sangat dimuliakan di dalam Islam itu ya. Jadi sangat penting ya penghormatan dan penghargaan terhadap guru ya. Bahkan negara pun mengapresiasi para guru ini ya. Dan juga gajinya luar biasa ya, nggak seperti guru honorer sekarang yang kita tahu kerjanya 1 bulan gajinya cuma 1 minggu ya, bisa 200-300 ribu itu per bulannya untuk ngajar sebagai guru honorer. Kalau di Islam tidak, guru itu sangat sangat dihargai ya, gajinya sangat luar biasa. Ya, karena apa? Karena dengan para guru ini bisa melahirkan para orang hebat, para pejuang Islamnya, para cendekiawan Muslim dan semacamnya.
Nah, maka di dalam peran sistem pendidikan Islam ini diutamakan. Jadi tidak seperti yang terjadi saat ini. Pada saat kita menggunakan sistem pendidikan sekuler, para guru itu eh, hilang wibawanya, ya. Mereka seakan-akan adalah hanya seorang karyawan yang mengajar. Jadi bukan orang yang dicari ilmunya. Nah, kesimpulannya, pemirsa yang dirahmati Allah, saatnya negeri ini menerapkan sistem pendidikan Islam dan meninggalkan sistem pendidikan sekuler. Karena hanya dengan akidah Islam, pendidikan dapat melahirkan generasi emas yang berakhlak mulia dan mampu mewujudkan peradaban agung dan mulia. Yang terakhir, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian Islam secara mendalam sejak dini sebelum kalian dijadikan pemimpin saat dewasa nanti. Ya. Jadi beliau menyampaikan pendidikan ini penting karena anak-anak kita nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin negeri ini. Maka harus disiapkan sejak dini, terutama keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.